Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah, seluruh para penuntut ilmu, seluruh para santri dan para santriwati, yang semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu dan senantiasa menebalkan akhlak pada kehidupan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Ada banyak di antara manusia mendapatkan ilmu, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kemuliaan akhlak, terutama ketika dia berhadapan dengan pendapat-pendapat yang tidak sama dengan pendapat yang dia pilih dan yang gurunya pilih, sehingga akhirnya dia bertambah ilmu tetapi tidak bertambah kehidupan akhlaknya. Ada pula yang mereka mendapatkan akhlak tetapi mereka tidak pernah ditebalkan ilmunya, hanya bermodal akhlak, tapi tidak pernah punya semangat di dalam mereka belajar tentang seluruh sunnah yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sangat paham, ilmu tanpa akhlak itu rusak, akhlak tanpa ilmu itu batil. Karena sesungguhnya tidak mungkin kita mendapatkan surga kecuali dengan ilmu, karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Tapi sesungguhnya kalaupun kita punya ilmu tetapi kita tidak punya akhlak, akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah kita, sebagaimana cuka ketika merusak madu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam satu hadis dalam sanad yang sahih, inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khalla yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadahmu, merusak amal ibadah sholatmu, merusak amal ibadah sedekahmu, dan sederet amal ibadah yang telah dilakukan, sebagaimana cuka ketika merusak madu. Maka inilah yang menjadikan kita berdoa semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu, tetapi Allah tambahkan pula bagaimana kehidupan akhlak kita di dalam kehidupan sebagai penuntut ilmu. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ketika kita duduk di taman ilmu. Kenikmatan ini kalau kita sikapi dengan hati yang ikhlas, maka kenikmatan ini jauh lebih baik daripada kenikmatan gedung pencakar langit yang dibangun oleh satu negara kaya apapun. Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan ilmu, kalau kita datangi ilmu itu dengan kondisi hati yang ikhlas, maka perkara itu tidak akan mampu dihapuskan oleh apapun setelah kita mendapatkan ridho dari Allah dengan ilmu yang kita pelajari. Gempa bisa menghancurkan rumah, tapi tidak bisa menghancurkan amal ibadah yang telah diterima oleh Allah pada ilmu yang kita pelajari. Banjir bisa menyeret apapun, bahkan menyeret rumah dan menghilangkan rumah dari tempat asalnya, tetapi sesungguhnya dia tidak mampu untuk menyeret amal ibadah kalau amal ibadah itu telah diterima ketika datang dari ilmu yang benar. Makanya indah sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin di dalam salah satu perkataan beliau, at-tasbihatul wahidah khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu punya ilmu yang menjadikan kamu mampu mengucapkan kalimat tasbih subhanallah dengan yang benar, lalu ucapan itu kamu diterima oleh Allah, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena dunia dan seisinya bisa hancur luluh lantak dengan adanya setiap musibah-musibah yang terjadi. Tetapi tasbih yang kamu ucapkan tidak rontok dengan banjir, tidak terseret dengan banjir, tidak rontok dengan gempa, tidak rusak dengan apapun. Dan tasbih sekali itu yang akan terus terjaga menemani kita sampai kita nanti berjumpa dengan Allah. Makanya kalau antum, bapak dan ibu, memiliki rutinitas kajian yang didatangi bersama Ustadz Fulan, dan kita senantiasa konsisten untuk mempelajari kitab ini kita pelajari, kitab itu kita pelajari, maka sesungguhnya ketika kita melakukan itu semuanya karena Allah, itu yang akan menemani kita, dan apapun musibah alam yang terjadi di dunia ini tidak akan bisa merenggut dan mengambil perkara itu. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kalau kita duduk di taman ilmu, walaupun tampaknya duduknya kita di taman ilmu tampak sederhana, tidak sebagaimana ketika kita melihat konser, tidak sebagaimana kalau kita melihat seremonial acara-acara kantor besar.
Tapi duduknya kita di majelis ilmu yang begitu sederhana, tetapi justru itulah perkara yang besar, karena perkara itu awet abadi menemani setiap manusia sampai dia berjumpa dengan Allah pemilik kehidupan akhirat. Ada orang Pak, hari ini ditambahkan dunianya, ditambahkan terus materinya, hari ini bertambah, ada yang bertambah 1 juta, ada yang bertambah hartanya 10 juta. Tidak menutup kemungkinan hari ini ada yang bertambah hartanya 100 sampai 500 juta, tapi tidak bertambah ilmu dan amal yang dia lakukan yang diterima oleh Allah. Maka inilah yang menjadikan kita senang sekali kalau kita mendapatkan, Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberikan dunia yang menjadi kebaikan untuk kita, lalu Allah pula yang menjadikan kita mendapatkan sesuatu yang akan awet abadi, dan itu adalah ilmu. Dan itulah yang menjadi maksud ketika kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Arti hasanah di dunia bukan mobil kita, arti hasanah di dunia bukan pula rumah-rumah kita yang megah dan besar. Hasan al-Basri mengatakan hasanah yang kita minta di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah, salah satu doa besar yang kata Anas bin Malik ini merupakan salah satu doa yang paling disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kita minta hasanah kecuali arti hasanah itu adalah duduknya kita di majelis ilmu, mendapatkan ilmu, mengetahui petunjuk, memahami kebenaran dari kebatilan, lalu mampu mengerjakan perlahan-lahan sesuai dengan proses kemampuan yang ada pada dirinya. Itulah hasanah. Orang yang tidak mendapatkan hasanah itu di dunia, jangan membayangkan dia akan mudah mendapatkan hasanah di akhirat. Hasanah akhirat itu tidak ada maknanya, kata Hasan al-Basri, kecuali maknanya adalah syurga. Dan syurga sangat tergantung dengan hasanah, ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita datangi, ilmu yang kita pelajari, yang menjadikan kita mendapatkan petunjuk, sekali lagi, untuk memisahkan antara kebenaran dari kebatilan. Inilah yang menjadikan kita harus paham, inilah yang kita syukuri. Karena bersyukur itu jangan sebagaimana hamba dunia kalau mereka bersyukur. Maka para ulama mengingatkan, saya Umar Mita, mengingatkan Bapak dan Ibu semuanya. Para ulama itu mengatakan, syukurnya budak dunia itu sangat kentara. Kalau dia hanya bersyukur pada material yang dia dapatkan, tapi ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan akhirat, dia merasa bahwasanya itu bukan kenikmatan, itu budak dunia. Kalau orang menjadi hambanya akhirat, maka dia bersyukur pada perkara dunia yang dia dapatkan, tapi dia lebih bersyukur pada perkara akhirat yang Allah mudahkan kepadanya. Ketika dia bisa duduk zikir, ketika dia bisa tawadhu dalam hidupnya, ketika dia merasa senantiasa berdosa, senantiasa dia bisa duduk di taman ilmu, maka itu merupakan perkara akhirat. Dan itu tidak Allah berikan kecuali hamba yang Allah kehendaki. Kalau perkara rumah, kalau perkara mobil, Allah bagikan. Ada yang dibagi antara kalangan munafik, ada pula yang dibagi di kalangan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan ada pula yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Tapi kenikmatan pada ilmu yang kita pelajari, kenikmatan pada amal yang kita kerjakan, itu merupakan kenikmatan yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba yang Allah pilih. Dan itulah yang seharusnya menjadikan kita selalu bersyukur. Kita masih bisa sholat, syukur. Masih kita bisa duduk di taman ilmu karena kita merasa bodoh, syukur kepada Allah. Kita masih membahas, saya sebelum tidur membaca buku misalkan kitab, bersyukur karena sesungguhnya itu kenikmatan besar. Dan kenikmatan akhirat sejatinya tidak akan bisa rusak dengan apapun. Banjir bisa menyeret gedung 10 lantai sampai 15 lantai, tapi tidak bisa menyeret ilmu yang telah kita dapatkan secara benar dari baginda Nabi. Tsunami bisa menyeret setiap orang menjadi korban dan akhirnya menjadi mayit, tapi ilmu yang kita pelajari tidak akan pernah berubah menjadi busuk, karena dia akan terus hidup, membawa bukti kepada Allah bahwasanya kita termasuk di antara hamba yang hatinya hidup untuk mempelajari peringatan-peringatan Allah. Allah hanya menerima pada pengadilannya qalbun salim, orang yang memiliki hati yang salim. Dan hati yang salim itu memiliki karakteristik dan sifat yang beragam. Salah satunya adalah
hati itu tidak pernah kenyang mendapatkan ilmu sampai dia mendapatkan kakinya berada di surga. Makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, innal mu'mina la yashba min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin itu, kalau setiap dari kita ingin meraba, kita ini muslim atau mukmin. Kadang-kadang kan kita belum tahu, saya ini muslim ataukah sudah menjadi mukmin. Karena Allah pernah memperingatkan orang-orang Arab Badui ketika mengatakan amanna, Allah mengatakan kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kalian mengatakan beriman, tetapi kalian baru saja masuk Islam. Kalau kita ingin tahu salah satu di antara hal apakah kita ini mukmin ataukah kita muslim, Rasul menjelaskan tentang sifat yang dimiliki mukmin yang tidak dimiliki seorang muslim. Mukmin itu adalah dia tidak pernah kenyang dengan semua ilmu yang disampaikan Nabi sampai akhirnya ketika dia mendaratkan kakinya di surga, baru pada saat itu dia merasa cukup ketika ilmu itu menghantarkan dia ke surga. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersuka cita kalau kita masih dibimbing oleh Allah membuka kitab, masih dibimbing oleh Allah untuk menghargai setiap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama ketika para ulama menyampaikan nasihat datang dari Allah dan Rasul. Banyak yang memiliki rumah tapi belum tentu memiliki hati yang bisa menjadi tempat yang nyaman untuk ilmu yang harusnya dia pelajari. Banyak orang memiliki gedung tapi belum tentu hatinya sebagaimana gedung yang bisa menampung setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah. Tidak ada yang menjadikan kita mendapatkan itu kecuali Allah. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang hebat di dalam rahmat ketika memberikan itu pada kehidupan kita. Dan tidak ada tempat kita untuk bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan tadabbur doa kita. Doa yang akan menjadi pembahasan kita adalah surat Ali Imran 147, di mana kita kemarin sudah membahas tentang salah satu poin yang ada pada surat Ali Imran ayat 147. Sebelum kita mempelajari, sebelum kita membedah poin yang ketiga yang kita dapatkan pada ayat ini, mari kita secara berjamaah bareng-bareng kita belajar untuk melafadzkan doa ini supaya kita hafal doa ini, supaya menjadi pegangan kita untuk selalu berdoa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ada yang sudah hafal bapak-bapak? Fadhol Pak. Kalau ada hafal, insyaallah saya kasih hadiah buku, saya tanda tanganin, saya kasih nama antum, saya doakan antum. Masya Allah, nanti dapat buku Pak. Belakangnya juga, antum, gak apa-apa. 2 buku berarti. Buku atau teh akhi? Kalau teh ada, insya Allah buku. Masya Allah. Kalau doa ke-18 hafal antum? Yang Rabbana innaka ta'lamu, hafal? Belum. Ada yang sudah hafal Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin? Fadhal akhi. Masya Allah, jazakallah khair. Tiga-tiganya dapat hadiah, ambil di sekretariat Pak. Nanti insya Allah habis kajian, nanti insya Allah kita ketemu. Sekarang mari kita membahas surat Ali Imran 147, yaitu merupakan sebuah doa yang sejatinya diucapkan para sahabat ketika sebelum berkecamuknya perang Uhud, dan doa ini merupakan doa yang sebenarnya juga pernah diucapkan oleh para tentaranya Talut ketika menghadapi Jalut. Kemarin kita telah membahas 2 poin. Poin yang terakhir yang kita bahas adalah sesungguhnya kebutuhan kita supaya kita di dalam kehidupan ini diampuni dosa itu sangatlah besar. Karena tidak ada yang membuat sulit pada kehidupan kita kecuali adalah dosa dan kemaksiatan kita. Allah tidak pernah membuat sulit,
Allah tidak pernah membuat sukar kehidupan kita, karena tidak ada pentingnya bagi Allah membuat kesulitan bagi hamba yang Allah ciptakan dengan sifat rahmatnya. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan mudah dan Allah tidak pernah menginginkan sulit bagi kehidupan setiap makhluknya. Dan Allah jelas tidak ada keinginan yang Allah miliki di dalam iradahnya, di dalam masyiahnya, kecuali adalah membuat kesulitan, membuat kemudahan di dalam kehidupan kita. Kita mendapati kenapa banyak doa bertebaran di dalam Al-Quran, bagaimana kita memohon supaya kita diampuni oleh Allah, sebagaimana yang ada pada surat Ali Imran 147. Karena kalaulah setiap manusia mereka telah diampuni oleh Allah dosa-dosa mereka, kehidupan itu akan mudah baginya, karena tidaklah sulit itu datang kecuali karena dosa dan kemaksiatan kita. Dan itulah yang melapangkan kita menuju kepada kehidupan barzah. Ada sebuah analogi sederhana, ada namanya kias adna. Dalam sebuah analogi sederhana adalah kalaulah dosa membuat sulit manusia dalam kehidupannya, maka kita bisa membayangkan apabila dosa itu dibawa sampai mati karena lalainya orang itu untuk meminta ampunan kepada Allah. Kita bisa membayangkan betapa besarnya kecelakaan manusia, bonyoknya manusia kalau mereka membawa dosa sampai mati. Karena dosa saja ketika di dunia saja sudah membuat sulit, apalagi ketika dosa itu dibawa sampai mati. Karena barzah sangat membenci karena barzah dengan seluruh adab kuburnya itu sangat membenci kepada dosa ketika dibawa sampai mati, kecuali mereka yang diterima taubatnya oleh Allah di dalam mereka itu meminta ampunan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham meminta ampunan itu merupakan salah satu hajat paling besar kehidupan kita, lebih besar daripada hajat kita ketika kita memerlukan nafas dalam tarikan kehidupan kita. Kita membahas yang ketiga, kita membahas yang kedua. Kemarin kita membahas bahwasanya ketika kita meminta ampunan, maka sesungguhnya doa ini pada surat Ali Imran 147 maka memiliki sifatnya syumul, bahwasanya ketika kita minta ampunan itu, doa ini meminta ampunan secara utuh Pak, secara keseluruhan, komprehensif. Karena ketika kita meminta ampunan kepada Allah, biasanya pikiran manusia awam kita hanya meminta ampun pada dosa. Tapi terkadang kita tidak sadar banyak perkara-perkara mubah yang terjadi pada kehidupan kita, yang ketika perkara mubah itu berlebih-lebihan, itu pun juga bisa menjadi potensi menjadi dosa, yang mana doa ini tidak hanya menjadikan kita diampuni dosa-dosa kita, bahkan perkara mubah yang ternyata kadang kita tidak sadari apakah perkara mubah ini sudah berlebihan ataukah tidak dalam kehidupan kita, kita pun memohon kepada Allah supaya kalaupun ada dalam lintas kehidupan saya, ya Allah, ada perkara mubah yang berlebihan, ketika itu menjadi potensi dosa, itu pun kami meminta ampunanmu wa israfana fi amrina, untuk menjadikan kita paham betapa sempurnanya dan mencakupnya doa ini, bukan hanya dalam dosa, tapi perkara-perkara mubah yang terkadang tidak kita sadari perkara mubah itu bisa menjauhkan kita dari surga. Kemarin saya menyampaikan, setan ketika menjebak manusia, lalu manusia diseret dari jalan ketaatan, itu memiliki 6 cara. Pertama, setan akan menggoda kita supaya kita melakukan kesyirikan. Kalau manusia punya proteksi dari kesyirikan, setan tidak langsung berpangku tangan, berputus asa. Setan lalu mendatangi manusia itu supaya manusia itu melakukan perkara bid'ah yang menyelisihi perintah Rasulullah. Bid'ah bukan sesuatu, ini bid'ah ya, bukan sesuatu yang sifatnya khilaf di antara para ulama. Tolong dibedakan antara khilaf dengan bid'ah. Yang ketiga, kalau kita punya proteksi terhadap perkara itu, maka setan mendatangi kita dengan dosa-dosa besar. Kalau kita selamat karena kita punya proteksi dan imunitas dari perkara dosa besar, setan tidak berputus asa. Setan akan menyerbu kita dengan dosa-dosa kecil yang sering diremehkan, yang sering dianggap tidak terlalu besar, lalu tanpa kita sadari bahwasanya tidaklah dosa besar itu pun terjadi dan akhirnya dicatat di dalam catatan keburukan kita karena banyaknya dosa kecil yang terus dilakukan dan diremehkan, lalu tanpa dia sadari bahwasanya dosa kecil itu sebagaimana ranting
Ranting semakin dikumpulkan, semakin banyak rantingnya, semakin besar api unggun yang tercipta ketika banyak ranting yang dikumpulkan. Maka dosa-dosa kecil akhirnya bisa menguburkan manusia dari keselamatan di akhirat. Kalau manusia bisa selamat dari dosa-dosa kecil, proteksinya ada, imunitasnya ada dengan baik, dia selalu istighfar setiap waktunya. Dan Masya Allah ya, saya itu ingat kemarin ada seorang ulama salaf, ulama terdahulu. Beliau itu kalau mengingat dosa, yang pernah beliau lakukan, maka beliau menebus dosa itu dengan beristighfar. Setiap satu dosanya 100.000 istighfar. Masya Allah. Untuk bisa bayangkan 100.000 istighfar itu kayak apa? Pakai tangan ngitungnya gimana ini? Pakai alat mungkin jebol alatnya. Maka beliau beristighfarnya 100 kali. Makanya Masya Allah, kalaupun akhirnya kita mampu mengetahui dosa-dosa itu, dosa kecil, lalu kita senantiasa, tidak pernah satu hari yang kita lewati kecuali kita beristighfar kepada Allah, minimnya 100 kali di pagi dan sorenya kita beristighfar kepada Allah, karena kita sadar kita ini merupakan makhluk pendosa. Maka setan tidak berputus asa, setan datang dalam bentuk virus yang kelima. Yang kelima itu apa? Yaitu bagaimana kita disibukkan dengan perkara-perkara kecil supaya kita luput dari perkara besar. Kita sibuk dengan amalan kecil, tapi kita dilewatkan dari amalan-amalan besar sekali. Contoh, antum sering keluar, pergi kemana-mana, padahal orang tua antum dalam kondisi sakit. Keluarnya antum untuk silaturahmi, betul ada pahalanya. Tapi ketika antum meninggalkan orang tua yang sedang sakit, itu antum kelewatan pahala yang besar sekali. Tapi antum disibukkan dalam perkara kecil. Itu strategi setan yang kelima. Strategi setan yang keenam, kalau itu pun akhirnya antum punya proteksi karena punya ilmu. Antum beribadah kepada Allah dengan basirah, ada ilmunya. Antum tahu mana amalan besar, mana amalan kecil, dan antum fokus pada amalan-amalan besar tanpa antum remehkan amalan kecil. Setan tidak berputus asa, dia masih memiliki virus yang keenam. Yang keenam itu apa? Disibukkan dalam perkara mubah, supaya ketika perkara mubah menyibukkan dirinya, ketika dia sibuk dalam perkara mubah, waktunya habis, energinya habis, uangnya habis untuk ngurusin yang mubah, tanpa disadari banyak ketaatan yang ditinggalkan ketika dia mengurusi perkara mubah. Dan itulah yang kita paham, ternyata setan memiliki banyak cara dan metode. 1001 metode yang dimiliki setan supaya kita selalu dalam kondisi jauh dari petunjuk kebenaran. Sekarang mari kita membahas, ada 5 perkara yang sangat berpotensi untuk menjadi perkara israf. Ada 5 perkara yang sangat besar potensinya untuk menjadi israf bagi siapapun, ustadz atau tidak ustadz, guru atau tidak guru, murid ataupun tidak murid. Maka ada 5 perkara yang sangat besar potensinya untuk menjadi wa israfana fi amrina, perkara-perkara yang berlebihan di dalam urusan kami. Apa itu 5 perkara yang memiliki potensi besar, di mana potensi ini bisa menjadikan kita tanpa sadar tercerai beraikan dari ketaatan dan akhirnya tercebur pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dan akhirnya perkara yang tidak bermanfaat itu menghabiskan umur kita, menghabiskan energi kita, terus kita ngurusin itu, dan kita selalu dinenak-bubukkan dengan kata-kata mantra setan kepada hati manusia. Tidak apa-apa, itu kan mubah, masih mending kamu melakukan itu daripada kamu melakukan dosa. Dan akhirnya tanpa sadar manusia tertipu dengan mantra bahwasanya itu perkara mubah, dikerjakan terus tanpa dia sadari habis umurnya, habis waktunya, habis biayanya untuk mengurusi perkara mubah dengan satu alasan, lebih baik daripada saya melakukan dosa tanpa sadar. Itu pun sudah merupakan bagian dari perangkap setan kepada manusia. Sekarang apa 5 perkara yang menjadi potensinya manusia itu untuk mereka terjebak kepada sebuah aktivitas yang disebut wa israfana fi amrina. Apa itu 5 perkara itu? Yang pertama, para ulama lalu menerangkan ada 5 perkara mubah, tapi kalau tidak hati-hati kadarnya, perkara ini bisa merusak. Karena perkara apapun Pak, sebenarnya punya potensi merusak. Bahkan ibadah kalau berlebihan pun bisa merusak. Masya Allah ya. Kalau ketaatan secara berlebih-lebihan keluar dari
petunjuk dalil yang dicontohkan oleh Nabi, walaupun perkara ibadah, Masya Allah, itu pun bisa merusak kalau kita tidak hati-hati, apalagi perkara mubah. Contoh, bisa nggak kita, misalkan, kita pingin untuk beribadah, kita pingin tahajud, lalu malamnya kita tahajud dari habis maghrib, habis isya, sampai subuh. Baik atau tidak baik? Baik. Sholat malam. Tapi akhirnya dia tidak tidur, dia tidak memiliki istri, dengan alasan dia ketika malam selalu sibuk dengan ibadahnya dia kepada Allah. Itu pun sudah termasuk perkara ghulu, berlebih-lebihan. Karena apa? Rasulullah pun sholat, Rasulullah pun tidur, Rasulullah pun istirahat. Yang kita ambil menjadi sebuah poin besar adalah kalau ibadah berlebih-lebihan saja bisa menjadikan kita akhirnya menjadi rusak kedudukan kita di hadapan Allah, karena setiap segala sesuatu itu ada takarannya, apalagi ketika perkara mubah. Dan perkara mubah itu sangat condong untuk dijadikan berlebih-lebihan oleh setan. Kenapa? Karena perkara mubah sudah disikapi oleh setiap manusia yang tidak waspada, ya tidak apa-apa, kan itu juga perkara yang mubah diperbolehkan, sebagaimana tidak waspadanya kita terhadap gula. Kalau kita minum racun, biasanya kita itu tidak mau. Karena apa? Kita paham racun itu merusak kita. Tapi biasanya berbeda kalau kita disodorkan kepada kita gula. Kita mengatakan gula tidak apa-apa, tanpa kita sadar gula yang kita konsumsi terlalu banyak, diabetesnya, glukosanya terlalu besar. Dan apa yang terjadi? Tubuh kita rusak. Bahkan para dokter sampai mengatakan, induk dari semua penyakit berat itu selalu bermula dari penyakit gula. Kenapa manusia itu sangat potensial kena gula? Karena merasa bahwasanya gula itu kan boleh, dia bukan racun, dia bukan nikotin sebagaimana yang ada di rokok, dia bukan racun sebagaimana narkoba ataupun sebagaimana narkotika. Dia itu gula, kan mubah, tanpa disadari. Ketika dikerjakan satu, ketika diminum satu, terasa manis dan tanpa sadar semuanya dikonsumsi dan semuanya mengandung gula. Dan akhirnya kerusakan tubuh kita secara pelan tapi pasti didapatkan ketika kita tidak waspada terhadap gula, sesuatu yang sifatnya dibutuhkan tapi ketika berlebihan itu bisa merusak kehidupan tubuh kita. Nah sekarang, apa 5 perkara yang harus senantiasa diwaspadai? Sama-sama kita belajar, terutama untuk saya. Apa yang kita harus waspadai? Ya, terhadap perkara mubah yang sangat condong bisa merusak kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah kelak. Para ulama mengatakan yang pertama, al-iksar minan nadhar. Yang pertama diambil dari penjelasan umum yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nafas. Yang pertama, perkara mubah yang berpotensi merusak kehidupan manusia itu apa? 1, banyak memandang. An-nadhar. Memandang dalam konteks ini itu ada 2. Yang pertama, memandang yang sifatnya bukan kepada lawan jenis, artinya memandang segala sesuatu, Pak. Memandang apa yang dimiliki olehnya, memandang kehidupannya, memandang rumahnya, memandang aktivitasnya, memandang apa yang dia sedang kerjakan, memandang apa yang sedang dia lakukan. Itu termasuk memandang. Yang kedua, yaitu memandang lawan jenis yang bukan mahramnya. Sekarang mari kita bedah. Tentunya kita paham, memandang itu kan perkara mubah. Terlebih ketika kita hari ini hidup pada zaman sosial media, era media sosial, Pak. Maka sesungguhnya tanpa kita sadar, kita ini sudah dikepung dengan berbagai macam aplikasi, di mana aplikasi ini menyeret kita dan memaksa kita itu untuk memandang. Tanpa kita sadari bahwasanya pandangan manusia, ketika akhirnya mereka mengikuti pandangan dan tidak pernah berusaha untuk menghentikan pandangannya atau menundukkan pandangannya, baik dalam perkara lawan jenis ataupun dalam perkara-perkara yang mubah, tanpa disadari, memandang itu bisa menjadi sumber banyak perkara penyakit hati, Pak. Kenapa? Keinginan itu selalu timbul dari apa yang dipandang. Saya ambilkan contoh yang paling gampang. Ya, anggap aja ini pengalaman pribadi. Kita kalau mau pergi ke mall atau ke pasar, biasanya kita sudah menetapkan apa yang kita beli, ya atau tidak? Oke, saya akan beli misalkan casing handphone. Casing handphone saya rusak, saya beli casing aja. Jalan kita,
Nah ini terutama bagi kalangan ibu-ibu. Nah ini juga pergi kita dengan niatan untuk membeli casing handphone itu, tapi ketika kita sudah masuk ke mall, masuk ke pusat perbelanjaan, maka biasanya yang kita beli hanya casing atau tambah. Jangan pura-pura diam gitu Pak ya. Jangan merasa saya paling berdosa di antara. Biasanya yang kita beli nambah atau tidak nambah? Nambah. Kita mungkin nambah membeli misalkan earphone-nya, kita mungkin nambah membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tapi ketika kita melihat, akhirnya kita ingin membeli itu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tapi kadang-kadang kata Imam Ibnu Rajab, mata itu mengkonsumsi, hati menjadi tempat sampahnya Pak. Dan akhirnya ketika melihat, akhirnya melahirkan keinginan. Dan ketika mata sudah dipakai dalam perkara yang sifatnya ekstrim untuk memandang apapun, lalu dia selalu meninak bubukkan bahwasanya enggak apa-apa ini perkara mubah, tanpa disadari olehnya apa yang dipandang ditampung oleh hatinya, dan hati ketika banyak menampung, lama-lama hati menjadi tempat sampah. Akhirnya apa Pak? Akhirnya melahirkan banyak hal, keresahan, kegelisahan, gara-gara banyak memandang. Berapa banyak perempuan ataupun laki-laki ketika memandang banyak keluarga yang lain, apa yang terjadi? Kalau dia tidak waspadai dengan apa yang dipandang, akhirnya kenikmatan dia melihat suami menjadi hilang. Kenapa? Membandingkan suaminya dengan suami yang terlihat di Instagram. Wah ini kelihatannya romantis banget ya suaminya. Kenapa ya suami saya nggak bisa kayak gitu? Lalu kita melihat pula di dalam tayangan Instagram, Reels. Instagram itu kan sekarang sudah ada feed, ada Reels, ada Instagram Story, yalah macam-macam. Sifat itu supaya kita melihat Pak. Berapa banyak seorang suami ketika melihat ada tayangan, ada seorang suami istri, ada istri memperlihatkan kemesraan kepada suaminya. Maaf ya, ini saya harus sampaikan nasihat. Jangan suka memamerkan kemesraan suami istri di depan umum. Karena Nabi tidak pernah memperlakukan itu. Pernah Nabi enggak mencium keningnya Ibunda Aisyah di depan para sahabat? Enggak ada. Kenapa kok enggak boleh Ustaz? Suka-sukanya saya dong, itu kan istri saya. Loh yang bilang istri tetangga siapa? Tolong jangan kita sikapi langsung dengan antipati dan jangan benci saya, karena saya hanya menyampaikan, ini teguran juga untuk saya. Kenapa sih kita enggak boleh memperlihatkan kemesraan kita bersama pasangan kita di depan publik Ustaz? Maaf, tidak setiap yang melihat apa yang menjadi kemesraanmu itu mereka memiliki hati yang bersih. Kalau mereka punya mata yang hasad, berapa banyak proteksi yang harus kita lakukan setiap hari untuk menjaga hubungan kita dengan pasangan kita dari mata yang hasad. Karena tidak setiap mata itu ridho dengan kita. Mata itu dua, ada mata hasad, ada mata ridho, dan kita tidak pernah tahu mata yang melihat kita itu hasad atau ridho. Ya, jangan nanti antum jangan curiga nanti nanya setiap orang, mata antum hasad atau ridho, nggak usah gitu. Tapi begitulah sejatinya bahwasanya mata itu ada dua. Makanya akhirnya kembali ke tadi, memandang itu merupakan perkara yang menjadikan akhirnya kita semakin kita tahu, semakin kita itu menjadi gelisah. Makanya betul kalau ada orang mengatakan ignoring is blessing, kadang-kadang tidak tahu itu lebih berkah. Kenapa? Karena selama kita tidak tahu, gara-gara kita menahan pandangan, itu lebih menenangkan untuk kita. Bapak kalau tidak tahu di sini ada restoran enak sekali, setiap pergi ke Al-Falah itu kan hati kita tenang. Saya maunya ngaji. Tapi setelah kita lihat Instagram, ada makanan enak sekali, apa yang akan terjadi pada hati kita Pak? Bukan ini salah, tapi kita realitanya. Lalu akhirnya kita ngomong sama istri kita, kapan ya sekali-kali kita habis ngaji lalu kita makan di restoran itu. Dan itu timbulnya kapan? Timbulnya ketika kita banyak melihat. Makanya akhirnya sama, tidak ada sebuah perkara perzinahan kecuali pasti melihat dulu. Pasti melihat. Ada nggak orang berzina tutup mata, ayo zina yuk? Nggak ada. Zina itu dari mata turun ke hati. Dibuatlah janji-janji yang manis, lalu bertemulah mereka di tempat yang mereka sepakati. Tapi semua itu bermula dari mata. Makanya indah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Mata kalau sudah dijadikan
tidak pernah mengerti takarannya mata, akhirnya apa? Mata itu hanya menumpuk-numpuk sampah, Pak. Dan yang menjadi berat itu hati kita, Pak. Dan tanpa kita sadari, penggunaan sosial media setiap waktunya, setiap saatnya kita scrolling demi scrolling, lama-lama akhirnya hati kita menjadi penuh. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, memang memandang itu mubah, tapi kalau sudah berlebihan itu tanpa kita sadari, itu menjadi penyakit pada kehidupan hati kita. Coba Bapak, berapa banyak keinginan yang timbul hanya ketika kita melihat. Contoh nih, saya pernah ngelihat, Pak, qadarullah satu waktu, saya pernah ngelihat ada seseorang pakai motor gede. Ketika saya ngelihat, wah gagah ya, Masya Allah ya, saya sempat mikir, wah kalau saya punya motor gede ini cakep nih kelihatannya. Padahal saya juga nggak pantas-pantas gitu pakai motor gede. Coba kalau Bapak lihat saya pakai motor gede, dikiranya anak STM, ya kan? Tapi karena ngelihat, kepikiran. Yang mana kalau kita nggak ngelihat, nggak kepikiran. Makanya akhirnya berapa banyak fitnah itu terjadi karena ngelihat. Makanya kenapa dalam Islam, kenapa kita harus memiliki manajemen di dalam memperhatikan pandangan. Ini teguran untuk saya. Karena pada dasarnya memang manajemen mata itu penting dalam orang yang mempelajari ilmu. Maaf ya Pak, kita tidak pernah tahu fitnah itu kapan datang terjadi. Karena fitnah kadang datang tak memberi salam, pulang tak memberi kesan. Itu fitnah Pak. Dan kita juga tidak pernah tahu kapan fitnah itu datang menerjang pada kehidupan kebaikan kita dan ketenangan kita. Ada contoh nyata ini, ada salah satu orang pernah cerita, saya nikah Ustaz 22 tahun. Lalu akhirnya suami saya terjebak kepada sebuah perilaku, yaitu ketika beliau akhirnya terpincut dengan seorang wanita. Yang mana dia terpincutnya itu sederhana, ketika sedang olahraga dia melihat perempuan itu membalas pandangannya. Qadarullah ketemu di perjalanan ngobrol, lalu terjadilah apa yang terjadi. Pernikahan 22 tahun akhirnya berantakan disebabkan fitnah yang tidak terduga. Hanya ketika kita lagi jalan, lalu ketika kita menjumpai adanya fitnah. Kita itu tidak pernah tahu Pak, fitnah itu kapan datangnya. Karena fitnah itu berkelibatan dalam kehidupan kita lebih banyak daripada asap yang sedang dibicarakan di polusi Jakarta. Tapi fitnah itu ada. Lah cara meredam fitnah itu apa? Dimulai ketika kita sudah paham. Oh ini dimulai ketika kita diem, ketika kita menundukkan pandangan. Orang hasad, kapan orang mulai hasad Pak? Ketika melihat. Kadang-kadang kalau kita ngelihat aktivitas, lalu terjadilah hati kita yang mulai hasad, lalu berkata, enggak pantas dia ngomong kayak gini. Ah mana enggak cocok Ustadz ini ngomong ini. Siapa yang cocok? Saya yang cocok. Kapan kita akhirnya memiliki penyakit hasad? Ketika melihat. Makanya akhirnya betul kalau akhirnya kita mendapatkan para ulama hari ini yang Hanif itu memberikan salah satu pesan untuk kita. Kadang-kadang kita harus uninstall perkara-perkara yang bisa menjadikan kita itu istirahat dari memandang. Karena sekali lagi kata para ulama, indahnya para ulama mengatakan mata itu merupakan jendela hati. Tapi namanya jendela, kita tidak bisa memastikan yang masuk ke jendela hati kita itu semuanya baik. Kalau akhirnya yang masuk itu sembarangan, semua polusi radiasi masuk, betul kata Imam Ibnu Rajab, hatimu akan menjadi tempat sampah dan kamu harus betul-betul membersihkannya, itu sulit. Dan itu jauh lebih sulit daripada ketika kamu belajar manajemen menahan pandangan. Masya Allah. Pernah mendengar kisah yang pernah saya sering sampaikan, kisahnya seseorang yang datang kepada Imam Syafi'i. Mungkin pernah, kalau nggak salah pernah di sini. Ada orang datang kepada Imam Syafi'i dan berkata, Syekh, saya itu menikah. Ketika saya menikah, saya menjumpai istri saya itu merupakan wanita yang paling cantik. Tapi lamanya perjalanan menikah itu menjadikan kok lama-lama istri saya kok menjadi hilang kecantikannya. Imam Syafi'i lalu berkata, sini, kamu pengen melihat istrimu kembali cantik? Iyalah. Udah, coba ghuddi basaraka syahron. Tundukkan pandanganmu syahron, 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan jumpa lagi ya di tempat ini, ketemu saya. Masya Allah. Pada zaman Imam Syafi'i penuntut ilmunya kan konsisten Pak, ya kan?
Mungkin kalau kita hari ini ya gitu, belum tentu kita mengerjakan. Atau bisa jadi tundukkan pandangan Bapak sebulan. Alah Ustadz sok tahu mungkin gitu. Maka muridnya Imam Syafi'i itu mengatakan, oke, khair, saya tundukkan pandangan saya. Pisah dari gurunya Imam Syafi'i. Beliau ini murid lepas, bukan murid yang betul-betul belajar setiap waktu. Maka setelah 1 bulan dia balik kepada Imam Syafi'i, ditanya, gimana kamu hari ini menjumpai istrimu? Oh Masya Allah, istri saya itu makhluk yang kembali terlihat cantik sekali, sebagaimana awal-awal dulu ketika saya menikahinya. Masya Allah ya, ini luar biasa. Imam Syafi'i lalu mengatakan kepada pemuda tersebut, sebenarnya, ya kita teruskan sebentar, sebenarnya istrimu tidak berubah, tapi ketika kamu senantiasa meletakkan pandanganmu pada perkara-perkara yang haram, maka Allah cabut kenikmatan yang halal. Sebagai hukumannya Allah campakkan kamu untuk melihat yang haram. Karena apa? Maksiat dan ketaatan itu tidak mungkin bercampur pada hati manusia di tempat yang satu. Lalu akhirnya hilang nikmatnya ketika menjumpai istrimu. Tapi ketika kamu akhirnya bertaubat, meninggalkan pandanganmu yang haram, lalu hanya berusaha untuk melihat istrimu saja dan menikmati yang halal, pada saat itulah Allah kembalikan kenikmatan pada apa yang kamu pandang. Kita Pak, ibaratnya dari perkataan Imam Syafi'i, kita nggak mungkin menikmati teh anget Pak. Kalau orang sudah terbiasa minum khamr, kalau orang sudah terbiasa minum congyang, orang kalau bisa minum khamr, teh anget itu enggak nikmat. Gimana teh angetnya? Mantap. Apa mantap? Minuman enggak jelas ini. Karena kenikmatannya sudah, lidahnya itu sudah terbentuk pada perkara yang haram. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, memandang itu perkara yang sangat mungkin sekali terjatuh pada perkara israf. Makanya akhirnya pertama, manajemen orang yang beriman itu manajemen pandangan. Manajemen pandangan itulah yang menjadikan seseorang itu akhirnya paham kenapa harus kita perhatikan apa yang kita pandang dari apa yang kita miliki pada sosial media. Karena sesungguhnya mata itu jendela hati. Kalau yang direspon bermacam-macam tanpa kita filter, hati akan menjadi tempat sampah. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya. Paham di sini Pak? Masya Allah ya. Akhirnya disitulah kita harusnya paham. Kadang-kadang kita harus berhenti sejenak, 3 hari tidak memiliki sosmed, tidak memperhatikan. Kadang fokus kepada apa yang di sekitar kita. Saya tuh tertarik sekali ketika 2 hari 3 hari yang lalu ada orang yang menjadi pemimpin iPhone itu mengatakan, saya itu ini pemilik sekarang itu dia pimpinan iPhone. Dia berkata, saya itu tertarik sekali kalau orang lebih memperhatikan mata seseorang daripada apa yang ada di layarnya. Itu orang yang tidak beriman Pak, sudah bisa mengatakan kalimat itu. Ini yang pertama. Kenapa manajemen mata itu penting? Karena mata kalau tidak dijaga, hati bisa menjadi sampah. Yang kedua, kenapa harus memperhatikan pandangan? Ini yang akan kita bahas setelah sholat isya. Tapi saya tidak bisa panjang, qadarullah anak-anak lagi kondisi kurang sehat. Nanti saya agak minta waktunya cuma sebentar. Dan insya Allah moga-moga bisa dimaklumi. Maklum atau tidak maklum? Maklum tidak maklum, pokoknya saya berhenti sebentar. Barakallahu fikum. Nanti kita lanjutkan habis salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pada surat Ali Imran 147. Bahwasanya salah satu di antara potensi yang bisa menjadikan seorang hamba mereka sibuk dalam perkara mubah, yaitu adalah dalam konteks ketika mereka tidak memanage, mereka tidak memberikan perhatian dan tidak memberikan pengaturan di dalam apa yang dipandang. Karena sesungguhnya apa yang dipandang itu bisa menjadikan hati kita sebagai seorang hamba itu menjadi tempat sampah dari segala sesuatu yang dipandang oleh matanya. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, semakin banyak mata kita memandang, semakin banyak beban hati yang harus
semakin banyak beban hati yang harus memikulnya. Makanya akhirnya berapa banyak orang habis memandang, lahirlah keinginan, lahirlah kesedihan, lahirlah kekecewaan, lahirlah hasad. Semua itu dimulai ketika kita banyak memandang. Makanya maaf ya, makanya kenapa akhirnya ketika kita memiliki saudara, maka kita ini disunahkan untuk tidak terlalu sering bertamu, supaya kita tidak terlalu sering memandangnya. Karena sesungguhnya terlalu sering datang itu, maka akhirnya kita melihat kekurangannya, melihat kesalahannya, menjadi jengkel, dan akhirnya berbuat dengan berbagai macam dosa. Makanya kalau Bapak sering silaturahmi itu harus kita paham frekuensinya yang diatur oleh sunnah. Makanya Nabi mengatakan zur ghibban tazud khubban. Kalau kamu menjenguk saudaramu, maka jenguklah saudaramu, silaturahmilah saudaramu itu kadang-kadang. Jangan terlalu sering, karena ketika kamu mengatur jarak, ketika kamu mengunjungi saudaramu, disitulah kamu akan tumbuh kecintaanmu. Ketika kita tidak banyak melihat kekurangannya, maaf ya. Makanya Pak, kalau kita silaturahmi itu terlalu sering, akhirnya apa Pak? Akhirnya banyak pertengkaran. Karena apa? Akhirnya kita banyak melihat kekurangan dan akhirnya kita banyak ekspektasi. Makanya kalau silaturahmi itu jangan sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Lalu ketika kita ditanya, loh kenapa silaturahminya sering-sering? Iya, supaya panjang umur. Antum panjang umur, sahibul baitnya pendek umur gara-gara. Itu yang menjadikan kita akhirnya paham, ternyata memang kalau terlalu sering itu akhirnya kita banyak memandang dan akhirnya mengetahui segala kekurangan. Kemudian yang kedua, para ulama itu mengatakan kenapa banyak memandang itu merupakan perkara yang bisa menjadi racun untuk hati, dan ini merupakan perkara untuk menjadi kewaspadaan siapapun. Maka yang kedua, karena sesungguhnya ketika seseorang itu berlebihan di dalam memandang, maka setan itu selalu menjadi penumpang gelap di balik setiap melesatnya satu pandangan. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, di balik satu pandangan yang melesat kepada objek yang dipandang, setan itu menjadi penumpang gelap. Lalu objek yang dipandang oleh seseorang, maka setan itu menjadikan objek itu indah betul, supaya orang yang memandang memiliki konsekuensi yang banyak, ingin memiliki, ingin mendapatkan, ingin memperoleh. Itu disebabkan karena setan itu menjadi penumpang gelap. Karena setan itu memiliki kekuatan, Pak. Bahwasanya kekuatan setan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, setan itu bisa merubah sesuatu yang jelek jadi sesuatu yang indah. Itu setan, Pak. Kenapa orang bisa jadi homo? Padahal kalau kita pikir dengan iman, akal, logika itu kan nggak masuk. Ya karena setan yang menjadikan itu pria itu menjadikan indah kan. Mereka memandang itu indah. Kenapa minum khamr itu walaupun memabukkan, itu kan lebih enak kita minum jus mangga, jus alpukat, itu kan lebih enak. Setan yang menjadikan itu indah, Pak. Maka sesungguhnya setan itu punya kekuatan untuk itu. Karena itu merupakan salah satu di antara kelebihannya setan. Setan ketika turun itu diberikan kekuatan untuk menjadikan yang buruk itu tampak indah. Makanya akhirnya kata Ibnu Rajab, kenapa kamu harus memiliki fikih di dalam pandanganmu sebagai seorang hamba? Karena sesungguhnya setan itu ketika manusia melesatkan pandangannya kepada apapun, setan menjadi penumpang gelap dari apa yang dipandang, lalu setan menempel pada objek yang baru dia lihat. Lalu objek itu membayangi, melahirkan keinginan, melahirkan sebuah obsesi, melahirkan kekuatan untuk ingin memiliki, itu semuanya dari pandangan. Makanya akhirnya maaf, kalau sering kita menjumpai, kenapa ada suami istri kadang-kadang ketika berselingkuh, maka pasangan selingkuhnya bisa jadi, maaf, terkadang kondisinya di bawah pasangan halalnya. Karena sesungguhnya setan yang sedang menghiasi, sehingga akhirnya yang halal terasa downgrade, yang biasa terasa upgrade. Tahu downgrade dan upgrade ya? Do you know English? Jadi ada yang downgrade, ada yang upgrade, Pak. Karena apa? Karena an-nadru sahmun min sihami iblis. Makanya Rasulullah dalam riwayat Tabrani, walaupun riwayat ini lemah, tetapi riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat yang sahih, akhirnya bisa dijadikan sebuah hujah. An-nadru sahmun min sihami iblis. Karena sesungguhnya dikatakan oleh Rasulullah, karena
pandangan itu merupakan senjatanya di antara senjatanya iblis. Sehingga akhirnya kalau orang itu sudah memandang, akhirnya tercipta keterkaitan hati manusia yang memandang dengan objek yang dia pandang. Itulah yang terjadi. Maaf ya Pak, berapa banyak laki-laki yang belum menikah memandang sesuatu, sepanjang sisa hidupnya dia harus berdampingan dengan apa yang dipandang, karena dia tidak bisa menghilangkan di pikirannya. Ya, berapa banyak seorang ibu ketika buka handphone, lalu dia buka shopping online, lalu akhirnya 3 hari tidak bisa tidur karena bayangan benda itu terus menarik, kapan ya itu di check out gitu ya. Dan dia tidak enak gitu loh. Setiap suaminya pulang itu terasa hambar. Kenapa? Suaminya belum bisa memberi rezeki untuk men-check out barang itu, yang sebenarnya terkadang barang itu ya belum dia butuhkan banget. Makanya akhirnya disitulah saya menyampaikan, kenapa kita kalau masuk pasar, sebelum masuk pasar, ibu-ibu terutama, listnya itu sudah ada 12 item, minyak, beras, telur. Tapi setelah masuk ke pasar, semuanya menjadi 222 item. Ya karena yang dipandang itu. Makanya akhirnya yang menjadikan kita mengetahui, kata Imam Ibnu Rajab itu indah betul, karena setan menjadi penumpang gelap dari setiap objek yang dipandang itu, lalu akhirnya diikat dengan sebuah tali, talinya itu nembus ke hati Pak, talinya nembus ke hati. Dan akhirnya ketika tali itu sudah nembus ke hati, tali itu susah untuk diputus. Dan jauh lebih mudah menundukkan pandangan. Lebih baik kamu tidak tahu, itu lebih berkah untukmu. Dan lebih mudah kamu menjalani hidup tanpa ada memori-memori yang hadir di pikiran kita. Gara-gara ketika pandangan itu kita biarkan bebas dan menjadikan hati menanggung konsekuensi apapun yang dipandang oleh mata. Masya Allah ya. Makanya Nabi tadi mengatakan, an-nadru sahmun masmumun min sihami iblis. Mari kita memperhatikan hadisnya. Pandangan itu merupakan panah beracunnya iblis. An-nadru sahmun masmumun min iblis. Sesungguhnya pandangan itu merupakan panah beracunnya iblis. Faman ghadda basarahu, barang siapa yang menundukkan pandangannya dalam perkara apapun, alillah, untuk Allah, aurasahu halawatan tajidha fi qalbihi ila yaumi biliqa'i. Maka siapapun yang mereka menahan pandangan karena Allah, untuk tidak banyak melihat, untuk tidak banyak tahu, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepadanya rasa manis pada hatinya sampai orang itu berjumpa dengan Allah. Ya, Masya Allah itu. Kalau kita akhirnya belajar di dalam sunnah itu apa? Fikih memanage mata kita. Ya. Dan kita jangan mengatakan, enggak apa-apa, mubah kok. Berapa banyak perkara mubah. Tapi akhirnya menjadi sebab awal terjadinya banyak kerusakan dan kecelakaan di dalam hidup manusia. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, pandangan itu, kenapa kita tidak boleh berlebihan di dalam pandangan, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, karena sesungguhnya pandangan itu menyibukkan hati, lalu menjadikan dia lupa dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Gara-gara ketika pandangan itu sudah menghadirkan objek itu meninggalkan memori Pak. Objek itu pasti meninggalkan memori, kata Imam Rajab, Masya Allah ya. Makanya orang yang paham kejiwaan itu orang yang paham Allah Pak. Makanya orang kalau mengaku sebagai pakar kejiwaan manusia, harusnya orang yang paling dekat dengan Allah. Imam Rajab itu salah satu ulama pakar kejiwaan. Beliau bukan psikolog, beliau bukan psikiater. Tapi orang yang kenal Allah adalah orang yang paling kenal tentang karakter dasar manusia. Imam Ibnu Rajab berkata kembali, karena sesungguhnya ketika kamu memandang, pandangan itu menyibukkan. Kenapa? Pandangan itu membentuk memori, dan memori itu membentuk kenangan. Lalu akhirnya ketika sudah terbentuk memori dan kenangan, akhirnya kita sibuk untuk menuruti fata morgana dari memori yang sudah tercipta. Contoh nih, ada pemuda disuruh untuk tahan pandangan, dia nggak mau, dia mandang Pak. Lalu dia mengatakan, kan boleh memandang. Lalu dia
stalking ya, apa namanya sih? Stalking ya. Ngeliat-ngeliat gitu. Maka ketika dia mengatakan stalking itu boleh, ngeliat-ngeliat kan nggak apa-apa. Tanpa disadari, dia memandang satu, memandang dua, memandang tiga. Lalu akhirnya menghasilkan memori, Pak. Memori ini hasilnya akhirnya apa? Membuat kenangan, Pak. Ketika membuat kenangan dan membuat memori dan akhirnya membentuk, yaitu gugusan kenangan, akhirnya apa? Dia sibuk dalam perkara itu. Akhirnya apa? Menghafalkan, tidak bisa fokus, melakukan sesuatu tidak bisa fokus, Pak. Makanya akhirnya maaf ya, Pak, berapa banyak orang yang akhirnya terkena penyakit al-ishku hanya gara-gara satu pandangan. Tahu penyakit al-ishku? Penyakit kasmaran hati. Namanya al-ishku. Itu namanya penyakit kasmaran hati, Pak. Makanya sampai dikatakan di dalam salah satu riwayat, al-ishku da'un wa dawa'uhu fi zawaj. Rindu, jatuh cinta itu penyakit, Pak. Penyakit itu penyakit, jatuh cinta itu penyakit karena pandangan menciptakan memori. Wa dawa'uhu, dan tidak ada obatnya kalau kamu sudah jatuh cinta kecuali apa? Menikahinya. Iya, kalau langsung bisa menikahi, kalau tidak bisa. Akhirnya apa? Ya setiap waktu dia terobsesi, Pak. Akhirnya kita kenalkan yang namanya, kalau bahasa anak muda hari ini ada namanya stalking. Terus kemudian ngeliatin Instagram story-nya apa, WhatsApp-nya apa, lagi ngapain, di mana, sama siapa. Jadi lagu akhirnya. Karena gitu. Makanya akhirnya kita mendapati bahwasanya itulah yang menjadikan di dalam kehidupan itu, akhirnya apa? Itu membentuk sebuah penyakit yang namanya al-ishku. Saya teringat kepada satu riwayat, Pak. Ibnu Abbas itu pernah beliau tawaf. Lalu melihat ada orang, ketika orang itu dalam kondisi kurus sekali. Lalu ditanya sama Ibnu Abbas, ini kenapa? Asobahul marad, kena penyakit. Penyakitnya apa? Al-ishku, dia jatuh cinta yang tidak tersampaikan. Langsung Ibnu Abbas itu berdoa, Pak, pada waktu tawaf, ya Allah, saya berlindung diri dari penyakit cinta yang membuat merana di dunia. Itu dari mata. Jadi ini juga berlaku untuk yang sudah nikah atau yang belum menikah. Karena fitnah bisa datang kapan saja. Jangan mengatakan mentang-mentang, alah, kalau saya sih insya Allah enggak, Ustadz, sudah senior saya nikah gitu. Enggak bisa, kita enggak pernah tahu kapan fitnah itu bisa timbul dalam kehidupan. Dan kita selalu meminta kepada Allah perlindungan dari semacam fitnah. Dan inilah yang menjadikan akhirnya yang ketiga dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Rajab, karena pandangan itu membentuk memori dan itu akhirnya tercipta kenangan. Dan kalau tercipta kenangan, orang itu sibuk dengan kenangan. Kenapa? Menetralisir pikiran itu susah, jauh lebih susah daripada menetralisir pikiran itu jauh lebih susah daripada ketika kita menetralisir gangguan setan dan tukang dukun. Kan saya sudah sering nyampaikan di sini ya, atau tidak? Mari kita tadabburi surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Surat Al-Falaq itu kita berlindung kepada Allah berapa kali? Berapa kali kita berlindung diri kepada Allah dalam surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil, berapa kali? 1 kali. Jadi apa? Min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung dari tukang dukun yang meniupkan bukhulnya ketika memberikan kemadharatan dan keburukan kepada objek yang disihir. Kita berlindungnya berapa kali? 1 kali, Pak. Surat Al-Falaq. Tapi mari kita merenungkan surat An-Nas. Kita ketika membaca surat An-Nas, kita berlindung kepada Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa kita berlindung 3 kali? Jauh lebih banyak daripada kita berlindung pada surat Al-Falaq. Kenapa surat An-Nas itu 3 kali? Kata para ulama ahlul ilmi mengatakan, min syarril waswasil khannas, dari keburukan waswas dan apapun yang terlintas di pikiran kita yang akhirnya mengganggu kita. Artinya apa, Pak? Menetralisir pikiran itu jauh lebih susah daripada menangkal gangguan setan. Kita menangkal gangguan setan, bismillah, Pak. Bapak bacakan ayat kursi, ikhlas karena Allah setiap malam. Sekuat apapun, dukun tidak akan bisa untuk mengganggu kita. Karena itu sudah jaminan Allah dan tidak usah ragu. Ya. Tapi
ketika kita untuk menetralisir hati kita supaya hati kita tenang, tidak kemana-mana pikiran kita, itu susah Pak. Karena menetralisir pikiran itu susah, itulah yang menjadikan akhirnya tindakan preventif itu diberikan. Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Penjagaan itu jauh lebih baik daripada kamu mengobati. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Kamu memandang, apapun yang kamu pandang itu menciptakan kenangan, menciptakan memori. Kalau sudah tercipta kenangan dan memori, kamu sibuk dengan memori itu. Dan akhirnya kita terluputkan dari perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Makanya akhirnya Pak, kadang-kadang kita iri nggak sama orang-orang, contoh petani-petani yang saya lihat itu kayak di Tawangmangu. Saya sering sekali ke Tawangmangu. Indah betul hidupnya, nggak punya handphone, nggak punya gadget. Pagi-pagi habis subuh bisa ngobrol Pak. Setelah itu jalan, terus mereka nanam wortel, nanam kol, stroberi, lalu siang pulang. Hidupnya menjadi tenang Pak. Karena sesungguhnya mereka memiliki sebuah manajemen tanpa tertulis di hidup mereka. Mereka tidak banyak memandang. Dan justru semakin sederhana di dalam memanage kita matanya untuk memandang, semakin banyak kebaikan yang Allah janjikan dan rasa manis yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu perkara pertama. Jadi makanya Masya Allah, mulailah diri kita. Ketika kita berdoa, wa israfana fi amrina. Artinya israf itu apa? Semoga Allah maafkan pandangan-pandangan kita yang sering menyisakan banyak hal. Dan semoga Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Potensi pertama, perkara mubah yang menjadikan seseorang akhirnya sadar atau tidak sadar mereka terjatuh kepada dosa ketika mereka melepaskan pandangan tanpa mereka mengerti bagaimana mengatur pandangan itu supaya bisa memberikan keberkahan. Itu potensi yang pertama. Potensi yang kedua yang menjadi perkara mubah yang akhirnya bisa berpotensi untuk menjadi dosa, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pekan depan insyaallah. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Semoga Allah jaga mata kita setiap waktunya. Doakan kami, terutama saya, semoga saya mampu diselamatkan dari pandangan-pandangan yang merusak. Sebagaimana Bapak saya doakan, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dijaga dari seluruh pandangan-pandangan yang merusak. Kalaupun kita pernah melewati perkara-perkara yang merusak dari pandangan yang tidak seharusnya, semoga Allah ampuni kita. Dan semoga Allah jaga kita dan Allah terima kesalahan kita untuk menjadi sebuah kebaikan. Dan semoga diganti oleh Allah dengan perkara yang jauh lebih baik dan mendatangkan manisnya iman pada hati kita. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Mari kita tutup kajian kita dengan melantunkan doa yang sangat indah ini bersama-sama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Surat apa ini tadi? Ayat berapa? Masya Allah. Pelan tapi pasti bertambah satu persatu pemahaman kita terhadap doa. Dan saya yakinkan tidak ada doa yang Bapak fahami maknanya kecuali doa itu memiliki entry point untuk diterima oleh Allah jauh lebih besar daripada yang mengucapkan doa tapi tidak mengerti makna dan ilmu pada doa itu. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita tidak menjadi sombong di balik setiap ilmu kita. Semoga kita senantiasa direndahkan hati kita di dalam setiap ketaatan dan setiap ilmu yang kita peroleh. Ini yang dapat saya sampaikan. Karena materinya belum selesai, ya jangan ada pertanyaan. Karena bisa jadi pertanyaan Bapak itu ada jawabannya pada tema berikutnya. Jadi tidak ada pertanyaan insya Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan. Nanti pertanyaannya kalau kajian ini sudah selesai, kira-kira masih berapa pertemuan lagi ya? Ya 4 atau 5 kali pertemuan. Tidaklah 2 kali atau 3 kali sudah selesai.
Ini yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khair. Semoga kita setiap Rabu bisa berjumpa menjadi keluarga di antara keramaian umat. Dan kapan-kapan bapak-bapak dan ibu saya undang ke tempat kami, Pak. Harusnya ilmu itu mendatangi atau didatangi? Masa? Lah kok saya mendatangi? Nanti sesekali datanglah ke kantor kita. Insya Allah kantor kita bisa nampung 200 orang lebih lah, insya Allah. Moga-moga kapan-kapan kita bisa koordinasi ya Pak Haiban ya. Kita datang ke sana Pak. Mungkin kita bisa ngerasakan bagaimana tempatnya seorang guru, dan saya mengenal Bapak dan Ibu jauh lebih dekat. Kita pengen dakwah itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi selesai. Saya tuh pengen sekali di dalam dakwah itu kita itu saling kenal Pak. Tapi kadang-kadang memang waktu dan kesempatan saya yang sangat terbatas. Tapi di antara keinginan saya yang paling dalam itu apa? Saya itu pengen mengenal semua jamaah. Saya tuh pengen kenal namanya satu-satu. Tapi ternyata menghafal nama itu susah, saking banyaknya. Tapi saya yakin insya Allah moga-moga pertalian kita itu semakin mendekat dalam kebaikan, dan semoga kita nanti saling bisa mendoakan. Alhamdulillah kalau ada di antara kita nanti saling mendoakan ketika wafat dan menjadi saksi di hadapan Allah. Semoga bapak-bapak dan ibu dijaga oleh Allah, diberikan keluarga yang qurrata ayun, anak-anak kita nanti qurrata ayun, anak-anak kita saling kenal dari orang tua yang sama-sama memahami ilmu dan sadar bahwasanya ilmu merupakan tongkat keselamatan menuju kepada kehidupan akhirat. Kita tidak menduga ya, bisa jadi saya nanti besanan dengan salah satu bapak dan ibu. Nah kita kan tidak tahu. Yang amin kan banyak lah, terus yang mana anak saya nanti kan. Tapi insya Allah stok saya ada 8 nanti kita ini kan. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Untuk yang mendapatkan hadiah silahkan maju ke depan sebelum melaksanakan sholat ba'diyah. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.